Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di channel yang keren ini. Bersama saya Firman Husain. Semoga sahabatku dalam bahagia ceria selalu sehat, penuh kemudahan, limpahan karunia yang banyak, yang penuh keberkahan dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Sahabat kisahku yang berbahagia, pada perjumpaan kita kesempatan kali ini, saya akan menyajikan kisah inspiratif yang heroik, yaitu kisah perjalanan hidup. Kisah keluarga Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad, adalah salah satu kisah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran yang mendalam. Abdul Muthalib adalah pemimpin suku Quraisy yang dihormati di Mekah. Ia adalah sosok yang bijaksana, berani, dan memiliki keyakinan kuat terhadap Tuhan, bahkan di tengah-tengah masyarakat Mekah yang pada masa itu dipenuhi dengan penyembahan berhala. Masa kecil Abdullah. Abdullah, putra Abdul Muthalib, adalah anak yang sangat dicintai oleh ayahnya. Abdullah merupakan salah satu dari 10 anak laki-laki Abdul Muthalib, dan sejak kecil ia dikenal sebagai anak yang lembut hati dan penuh bakti. Kecintaannya kepada ayahnya sangat kuat, begitu pula dengan rasa hormat yang besar kepada keluarga dan tradisi mereka. Di masa kecilnya, Abdullah sering menemani Abdul Muthalib dalam berbagai kegiatan, baik dalam urusan keluarga maupun suku. Abdul Muthalib juga dikenal dengan peristiwa nazarnya. Saat ia hanya memiliki satu anak laki-laki, ia bernazar bahwa jika suatu saat ia dikaruniai 10 anak laki-laki, maka ia akan mengorbankan salah satu dari mereka sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ketika nazar itu terwujud, lotre dilakukan untuk menentukan siapa yang akan dikurbankan, dan nama Abdullah yang terpilih. Namun, setelah upaya yang panjang dan tawaran pengorbanan unta sebagai pengganti, akhirnya Abdullah selamat. Masa remaja Abdullah. Saat memasuki masa remaja, Abdullah dikenal sebagai pemuda yang tampan dan berakhlak mulia. Ia mewarisi banyak sifat baik dari ayahnya, termasuk keberanian dan kejujuran. Meski hidup di lingkungan yang penuh dengan kepercayaan politeis, Abdullah dikenal sebagai pemuda yang memiliki hati yang bersih dan menjauhi berbagai kebiasaan buruk. Masa remajanya banyak dihabiskan untuk membantu ayahnya dan mengelola urusan keluarga. Abdullah tidak hanya dicintai keluarganya, tetapi juga dihormati oleh suku Quraisy karena ketulusan dan sikapnya yang terpuji. Dewasa dan pernikahan dengan Aminah. Ketika Abdullah dewasa, Abdul Muthalib merasa sudah waktunya untuk mencarikan istri yang baik bagi putranya. Pilihan jatuh pada Aminah binti Wahab, seorang wanita yang berasal dari keluarga terpandang di Mekah. Aminah dikenal sebagai wanita yang berakhlak mulia dan berasal dari keturunan yang baik. Abdul Muthalib sendiri yang melamar Aminah untuk Abdullah, dan pernikahan itu berlangsung dengan penuh berkah. Setelah menikah, Abdullah dan Aminah hidup dalam kebahagiaan. Abdullah adalah suami yang penuh kasih, dan Aminah adalah istri yang sabar dan setia. Mereka tinggal di Mekah, melanjutkan tradisi dan kehormatan keluarga mereka. Tak lama setelah pernikahan itu, Aminah mengandung seorang anak yang kelak akan menjadi utusan Allah dan pembawa cahaya bagi seluruh umat manusia. Wafatnya Abdullah. Namun, sebelum anak itu lahir, sebuah tragedi menimpa keluarga ini. Abdullah meninggal dunia ketika Aminah sedang mengandung. Abdullah meninggal saat melakukan perjalanan bisnis ke Yatsrib, kini Madinah, dan dimakamkan di sana. Kepergian Abdullah sangat mengguncang hati Aminah dan Abdul Muthalib, namun mereka menerima takdir ini dengan penuh kesabaran. Abdullah meninggalkan warisan yang lebih berharga daripada harta. Seorang anak yang belum lahir,
yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kelahiran Nabi Muhammad. Aminah akhirnya melahirkan anaknya di tahun gajah. Tahun yang sama ketika tentara bergajah Abrahah menyerang Mekah namun dikalahkan oleh kehendak Allah melalui burung-burung ababil. Saat kelahiran Nabi Muhammad, seluruh alam seakan merayakan kelahirannya. Abdul Muthalib menyambut kelahiran cucunya dengan penuh kegembiraan. Ia membawa bayi itu ke Ka'bah, memanjatkan doa kepada Allah, dan memberinya nama Muhammad, nama yang pada masa itu belum banyak dikenal. Masa menyusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Sebagaimana kebiasaan bangsa Arab saat itu, bayi-bayi dari keluarga terhormat akan disusui dan diasuh oleh wanita-wanita dari pedesaan untuk memastikan mereka tumbuh kuat di lingkungan yang alami dan sehat. Muhammad kecil disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, seorang wanita dari suku Bani Sa'd yang terkenal akan kebaikannya. Halimah awalnya ragu untuk mengambil Muhammad karena ia adalah anak yatim. Namun setelah menerima Muhammad, hidupnya berubah penuh keberkahan. Halimah dan keluarganya merasakan rezeki yang berlimpah sejak mereka menerima Muhammad. Ternaknya tiba-tiba menjadi gemuk dan menghasilkan susu yang melimpah. Ladangnya subur, dan segala urusannya dimudahkan. Muhammad tumbuh sebagai anak yang sehat dan kuat di bawah asuhan Halimah. Dan ia pun sangat disayangi oleh keluarga Halimah. Makna kisah ini. Kisah keluarga Abdul Muthalib, Abdullah, dan kelahiran Nabi Muhammad mengandung makna yang sangat mendalam. Ini adalah kisah tentang takdir, kasih sayang, dan keberkahan yang mengikuti kehidupan orang-orang yang ikhlas dan memiliki iman yang kuat kepada Allah. Abdullah mungkin tidak sempat menyaksikan putranya tumbuh dewasa, namun warisan kebaikannya terus hidup dalam diri Muhammad. Keluarga ini adalah cerminan dari bagaimana Allah mempersiapkan seseorang untuk menjadi pembawa risalahnya, bahkan dari masa sebelum ia lahir. Kisah ini juga mengajarkan tentang nilai kesabaran dan penerimaan terhadap takdir. Meskipun Abdullah meninggal muda, Aminah dan Abdul Muthalib menjalani kehidupan dengan keteguhan iman. Kelahiran Muhammad adalah anugerah besar yang membawa cahaya kepada keluarga ini dan seluruh umat manusia. Kebaikan, keberanian, dan ketulusan hati keluarga ini adalah cermin dari bagaimana Allah menyiapkan jalan untuk kebaikan yang lebih besar bagi umat manusia. Sahabat inspirasiku yang berbahagia, kita lanjutkan kisahnya dan kita simak berikut ini. Setelah Nabi Muhammad berada di bawah asuhan Halimah As-Sa'diyah, ia tumbuh dengan penuh cinta dan perhatian. Keluarga Halimah merasa terberkati dengan kehadirannya. Suasana rumah Halimah berubah drastis sejak Muhammad kecil berada di sana. Hal yang paling menakjubkan adalah bagaimana ketenangan dan keberkahan mengalir di rumah mereka. Kambing-kambing yang sebelumnya kurus kini menggemukkan diri dan menghasilkan susu yang melimpah. Ladang-ladang yang tadinya gersang tiba-tiba menjadi subur. Tanda-tanda keistimewaan Muhammad. Sejak kecil, Muhammad sudah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan yang luar biasa. Dalam beberapa riwayat, diceritakan bahwa suatu hari saat ia sedang bermain dengan anak-anak lain di padang terbuka, Malaikat Jibril mendatanginya, membuka dadanya, dan membersihkan hatinya dengan air Zam-Zam. Hatinya dikeluarkan dan dibersihkan dari segala kotoran duniawi. Peristiwa ini diceritakan oleh Halimah setelah ia membawa Muhammad kembali ke ibunya, Aminah, dengan penuh kecemasan setelah peristiwa tersebut. Kejadian itu menggambarkan bagaimana Allah telah mempersiapkan Muhammad sejak dini, memurnikan hatinya dari segala kekotoran duniawi, agar kelak ia siap menerima wahyu dan menjadi utusan Allah. Muhammad tidak hanya dirawat dalam lingkungan yang penuh cinta,
tetapi juga dibentuk oleh tangan Allah sendiri agar menjadi pribadi yang unggul dan kuat. Kembali ke pangkuan ibunya. Setelah beberapa tahun diasuh oleh Halimah, Muhammad akhirnya dikembalikan kepada ibunya, Aminah. Meski berat bagi Halimah untuk melepaskan anak yang telah menjadi sumber kebahagiaan bagi keluarganya, ia mengerti bahwa Muhammad harus kembali kepada keluarganya di Mekah. Aminah menyambut Muhammad dengan penuh kasih sayang, meskipun hatinya masih merasakan kesedihan mendalam atas kepergian suaminya, Abdullah. Namun, tidak lama setelah itu, takdir kembali menghantam kehidupan Muhammad. Ketika usianya baru 6 tahun, ibunya, Aminah, jatuh sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa, sebuah tempat antara Mekah dan Madinah. Duka kembali meliputi Muhammad kecil. Dalam usia yang sangat muda, ia telah kehilangan kedua orang tuanya. Meskipun demikian, Allah selalu mengirimkan orang-orang baik di sekitarnya yang menjaga dan merawatnya. Dalam asuhan Abdul Muthalib, setelah kematian Aminah, Abdul Muthalib, sang kakek, mengambil alih tanggung jawab merawat Muhammad. Abdul Muthalib sangat mencintai cucunya ini. Ia memperlakukan Muhammad dengan perhatian khusus, bahkan seringkali memberikan tempat duduk terhormat kepada Muhammad di sisinya ketika ia duduk bersama para pemimpin Quraisy di dekat Ka'bah. Abdul Muthalib menyadari bahwa Muhammad bukanlah anak biasa. Ada sesuatu yang istimewa pada diri cucunya, meski ia belum bisa menebak apa itu. Kakeknya seringkali menceritakan kepada orang-orang tentang kebaikan dan kecerdasan Muhammad yang luar biasa. Namun, kebersamaan mereka pun tidak berlangsung lama, karena pada usia 8 tahun, Muhammad kembali kehilangan figur pelindungnya saat Abdul Muthalib meninggal dunia. Rasa kehilangan begitu mendalam bagi Muhammad, namun ini menjadi salah satu fase penting dalam kehidupannya. Berpindah ke pangkuan Abu Talib. Setelah kematian Abdul Muthalib, Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Talib, yang juga sangat mencintai dan menjaga Muhammad dengan penuh perhatian. Meskipun Abu Talib bukan orang yang kaya, ia adalah pria yang penuh kasih sayang dan memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap keponakannya. Ia memastikan bahwa Muhammad selalu mendapatkan tempat di rumahnya, serta perhatian dan bimbingan yang diperlukan. Dalam asuhan Abu Talib, Muhammad tumbuh menjadi seorang pemuda yang dikenal karena integritas dan sifat amanahnya. Ia bekerja membantu pamannya dalam usaha perdagangan, dan meski hidup dalam kondisi sederhana, Muhammad tidak pernah mengeluh. Malah, ia selalu berusaha membantu orang lain. Sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya membuatnya dijuluki Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Pernikahan dengan Khadijah. Ketika Muhammad mencapai usia dewasa, ia mulai terlibat dalam kegiatan perdagangan yang lebih luas. Kecakapannya dalam berdagang menarik perhatian seorang saudagar wanita kaya bernama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah, yang terkesan dengan reputasi jujur Muhammad, mempercayakan Muhammad untuk memimpin salah satu karavan dagangnya. Perjalanan bisnis Muhammad sukses besar, dan Khadijah pun semakin terkesan dengan integritas serta kecerdasan Muhammad. Sahabat baikku, demikian kisah sirah nabawiyah ini. Saya sajikan semoga bermanfaat menambah wawasan, literasi dan inspirasi kita dalam berpandangan dan bersikap hidup ke depannya. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Atas segala kesetiaan sahabatku, perhatian dan dukungannya pada channel saya ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan bagi kita. Saya sudahi perjumpaan kita kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.